Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nama Laha Indriani dengan nomor NIM 28922501123. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti. Dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Pengertian hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Profesor Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini, Molengraf memandang perusahaan dari sudut ekonomi. Hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan ialah hukum perusahaan. Hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Berdata dan KUHD atau kodifikasi, ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan atau hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang atau KUHD merupakan hukum khusus atau lex specialis terhadap hukum perdata atau KUH Perdata yang bersifat lex generalis, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Selanjutnya, jenis perusahaan. Dari perusahaan yang ada, tidak semua badan usaha merupakan badan hukum. Perbedaan tersebut dikelompokkan dalam perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri, karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Lalu, yang termasuk perusahaan berbadan hukum diantaranya perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, perum, perjan, persero, dan yayasan. Selanjutnya, macam-macam perusahaan bukan badan hukum. Yang pertama ada persekutuan perdata atau mazhab. Yang kedua ada firma atau Fenotscape under firma. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau komanditair Fenostep. Pertama, persekutuan perdata. Persekutuan perdata atau yang disebut dengan mazhab merupakan persetujuan antara dua atau lebih yang biasa berprofesi sama dengan tujuan untuk menghimpun sesuatu atau barang, uang, ataupun keahlian ke dalam suatu agar memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dibagikan di antara mereka. Jenis persekutuan perdata. Yang pertama, persekutuan perdata umum atau al-ghali mazhab merupakan perdata yang tidak mengatur atas harta kekayaan tertentu yang dimasukkan oleh para sekutu baik seluruhnya maupun sebagian. Yang kedua, ada persekutuan perdata khusus atau bizondari mazhab merupakan perdata yang menjelaskan secara rinci harta kekayaan yang dimasukkan oleh para pihak baik keseluruhannya maupun sebagian. Yang ketiga, persekutuan keuntungan atau al-ghali mazhab van Wins merupakan pernyataan dari perdata umum, yaitu tidak diperbolehkan adanya perdata kecuali jika berasal dari seluruh tenaga kerja dan dapat dibagikan dengan rata. Tujuan persekutuan perdata yaitu pertama, diperuntukkan terhadap kegiatan yang bersifat komersial. Kedua, persekutuan yang menjalankan kegiatan profesi. Selanjutnya, kedua, firma. Vennootschap under firma. Kata firma berasal dari bahasa Belanda, yakni Vennootschap under firma atau VOF,
yang dapat diartikan sebagai sebuah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Secara umum, firma sendiri biasa disebut sebuah bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Tujuan firma: 1. Dapat memperluas usaha maupun pangsa pasar dari perusahaan yang dijalankan. 2. Menambah modal usaha karena beberapa orang yang bergabung ke dalam suatu perusahaan maka akan memiliki jumlah modal yang besar. Jika modal besar, maka perusahaan akan lebih cepat tumbuh dan berkembang. Ketiga, dapat menjalankan bisnis secara bersama-sama sehingga sumber daya manusia yang bekerja akan semakin besar. Ciri-ciri firma: yang pertama, anggota firma umumnya sudah saling akrab dan mengenal satu sama lain sehingga sudah saling mempercayai. Kedua, perjanjian firma dapat dipercayakan kepada notaris ataupun di bawah tangan. Ketiga, menggunakan satu nama bersama dalam kegiatan usaha. 3. Persekutuan komanditer atau Commanditair-Vennootschap atau bahasa Belanda atau sering disebut dengan CV secara umum adalah suatu bentuk badan usaha kemitraan yang tidak memiliki batas modal minimal, yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Tujuan CV: CV dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CV pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris sehingga mempunyai payung hukum. Ciri-ciri CV: pertama, memiliki pendiri 2 orang atau lebih. Kedua, terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. 3. Sekutu aktif mengelola perusahaan. Perusahaan berdagang hukum. Karakteristik suatu badan hukum usaha yakni adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik bisnis hanya bertanggung jawab sebatas harga yang dimilikinya. Badan usaha yang berbentuk badan hukum diantaranya perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Ini tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Terkait besaran modalnya ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri PT. Modal dasar PT harus ditempatkan dan disetor penuh, setidaknya paling sedikit 25%. Mendirikan sebuah PT memiliki sejumlah syarat yang wajib ada, yakni persekutuan modal, yaitu pertama didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.